سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة سيد الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين من سلم حفيظ عليم الشيخ حسن إن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وسرارهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة نوينا تعلما تعليما تذكر تذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله فينا خير ظاهر الباطن يجعل مودة ورحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدسية إن الله يجعل آخر كلمات من الدنيا لا إله إلا الله إلى حضرة وين الحاج منكم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala. Wasabi' di halaman yang ke-10 dari kitab Mukashafatul Qulub. Yang ke-7 ta'atuh, bagaimana taatnya dia. Dia punya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas atau tidak. Berapa banyak orang taat biar kelihatan orang, riya, biar kedengaran orang, sum'ah, atau taatnya ada satu taklifi, ada satu keterpaksaan untuk dia taat. Waduh, dia taat, saya juga dah. Dia ngaji, saya juga dah. Dia haji, saya juga. Apakah itu ikhlas karena Allah? Kita tinjau di sini. Fa yaj'alu ta'atahu, kata Imam Al-Ghazali, hendaknya dia jadikan taatnya khalisatan liwajhillahi ta'ala, murni karena Allah. Kita ngaji karena Allah, capek kalau kita ngaji karena manusia. Zikir karena Allah. Semua taat, pagi, siang, sore, malam, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan niat kita tidur murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafu minar riya, dia takut riya. Riya itu mau dilihat orang, takut. Enggak mau dia melakukan sesuatu aktivitas karena orang, enggak. Karena dia tahu kalau misalnya orang melakukan sesuatu aktivitas karena orang capek, enggak ada hasil. Apakah orang bakal memberikan pahala? Tidak. Yang maha memberikan pahala adalah Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak bakal dan tidak pernah untuk menyalahi janji. Wanifaq, takut dari kemunafikan, sifat kemunafikan. Kalau ngomong hati-hati banget, jangan sampai bohong. Kalau janji hati-hati banget, jangan sampai ingkar. Kalau misalnya diberikan amanah, dia hati-hati betul, jangan sampai apa? Khianat. Itu betul-betul ada sebuah kehati-hatian. Berapa banyak orang mendapatkan amanah tapi enggak dapat amanah tapi dia khianat. Hati-hati. Kita sebagai ulama dapat amanat dari Allah.
Ulama-ulama itu dapat amanat, dia memegang mitsaqan ghalidha, dia memegang janji yang sangat kuat. Sebagaimana mereka para nabi dan rasul mendapatkan mitsaq, perjanjian datang dari Allah, itu juga ulama. Ulama harus berkata qulil haqqa walau kana murran, dengan uslub yang ada, dengan gaya bahasa yang indah. Tetap qulil haqqa walau kana murran. Itu semboyan dari mereka para ulama-ulama, semboyan. Mereka berada di garda awal dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban mereka para ulama dan kewajiban mereka para pecinta ulama, murid para pecinta ulama berada di belakang ulama. Untuk berada sesuai dengan ulama pun tidak, di belakang ulama mengikuti. Jadi kalau misalnya kita tahu satu sama lain, nggak ada musibah jamaah, nggak ada bala. Musibah yang Allah turunkan di muka bumi ini dari zaman awal sampai zaman sekarang lantaran manusia tidak taat kepada Allah, keluar taat dari Allah Subhanahu wa taala, jauh taat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebesar-besarnya bala yang Allah turunkan lantaran dosa yang kita lakukan lewat tangan, lewat mulut, lewat hidung, lewat mata, lewat pemikiran, lewat telinga, lewat hati, kemaluan, kaki, tangan. Nah, di antara yang paling besar dosa yang sekarang nih yang dilakukan, dan di antara musibah yang Allah turunkan di muka bumi, di mana masjid ditutup. Di mana masjid ditutup, itu bala musibah besar. Masjid ghulqatil masajid, masjid ditutup, Jumat ditiadakan. La haula wala quwata illa billah. Kita seorang muslim, kita nggak paham. Kalau disebut ditiadakan zaman-zaman dulu juga, company Belanda, Jepang, kemudian PKI dan sebagainya menghendaki agar kita tidak sholat berjamaah, menghendaki agar kita tidak sholat Jumat, menghendaki kita agar tidak ngaji, model-model seperti sekarang ini. Berkatalah yang benar, walaupun itu sakit. Itulah yang disebut dengan ulama. Berkatalah wahai para pejabat yang benar, walaupun itu adalah sakit, walaupun itu adalah pahit. Itulah yang disebut dengan pejabat. Rakyat beruntung. Ini seringkali saya punya guru Al-Habib Umar mengatakan seperti itu. Tersebab banyaknya dosa, dan dosa kita sekarang masjid kita tutup. Tega. Masjid bukan masjid ente, masjid umat, betul nggak? Masjid umat. Andaikan ada 1, 2, 3 orang nggak mau ke masjid, silakan, jangan dikunci. Apalagi ditiadakan sholat berjamaah, ditiadakan sholat Jumat, sedikitnya jamaah haji untuk melakukan ibadah di sana. Ini diantara perkara musibah besar jamaah. Yang lebih mereka takutin itu adalah virus yang namanya COVID-19. Kita nggak tahu kapan mulai COVID, tahu-tahu langsung 19. Tahukah? COVID-1 udah pernah tahu? Ini beliau pemimpin di kampung ini, atau sultan di kampung ini, tahu nggak? COVID-1 tahu-tahu 19, betul nggak? La ilaha illallah, ini cuma sekedar bercanda sayanya aja, biar jamaah nggak tegang. Tahu-tahu COVID-19, COVID-1-nya mana? 2, 3. Giliran meninggal nggak ada masalah. Kita kaum muslimin, masalah meninggal Allah yang maha menentukan. Allah yang maha menentukan. Jangan sampai kita nggak salaman sama sesama muslim. Lucu. Padahal itu dikatakan oleh Al-Habib Umar, dikatakan oleh mereka para kaum salihin, lantaran salaman Allah Subhanahu wa taala hilangkan dosa, hilangkan berbagai macam bala dan musibah. Apalagi salaman kepada mereka para ulama. Ini sama ulama pada takut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terjadi. Benar dikatakan oleh Al-Habib Umar. Selagi masjid ditutup, di situ sumber dan sarangnya COVID-19. Benar. Pada takut semuanya. Sementara Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha memberi, Allah yang maha menyembuhkan. Dengan berbagai macam alasan kita nggak boleh takut sama siapapun juga, kecuali takut kepada azab Allah. Ini masuk dalam bahasan. Orang-orang yang takut kepada selain Allah munafik dia. Orang yang takut kepada selain Allah, ada musuhnya Allah.
Belanda misalnya tempo dulu, munafik dia kalau sampai takut sama munafik. Takut sama Belanda, takut sama Jepang, takut sama company, takut sama PKI, takut sama apa semuanya. Zaman sekarang kalau takut sama COVID-19, khawatir boleh, jaga-jaga boleh, tapi nggak boleh takut. Yang pada akhirnya kebingungan, nggak sholat berjamaah, satu sama lain tidak saling sapa. Akhirnya di rumah cuma sekedar nonton, dan nontonnya nonton COVID semuanya. Stres, stroke, mati. Bukan permasalahan COVID-nya, pikirannya. Betul jemaah. Semua orang juga kalau kepikiran tentang permasalahan dunia cepat mati kalau begitu jadinya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hidupnya tidak pernah merasakan sebuah kesantunan, tidak pernah merasakan sebuah kenikmatan. Disuruh takut kepada azab Allah, kok dia malah takut kepada makhluk Allah. Sama setan aja kita nggak boleh takut, sama kuntilanak hatta di depan kita nggak boleh takut. Emang apa takut sama kuntilanak? Ya, sering kalau saya lagi pengajian pagi, kalau jadwalnya agak jauh, saya sering melihat kuntilanak jalan. Insya Allah, rambutnya panjang. Rambutnya panjang, deketin mobil lagi. Assalamualaikum om. Dia nggak tahu kita pakai peci, kita pakai imamah disebut om. Biarin dah, tempo-tempo dulu tuh, biarin, nggak ada masalah. Kita doain, mudah-mudahan nggak jadi kuntilanak benar, jadi solehah. Amin. Jangan kita bilang nggak boleh ente ini, santun. Doain, ya Allah, dalam hati, ya Allah, solehah. Boleh jadi hari ini dia ngodain saya, tapi besok dia jadi solehah. Pemalu dia di sisi Allah, dia enak. Kenapa harus kita omelin orang-orang yang seperti itu? Doain. Kita nggak tahu di akhir hidupnya mereka. Ya. Nah, kita diajarin sama Imam Al-Ghazali begitu. Sama musuh kita aja kita doain, apalagi itu kan bukan musuh. Sama musuh kita doain daripada taubat. Jadi kalau misalnya ada orang masih takut sama musuh, takut sama penyakit, munafik dia. Munafik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kan dia beriman, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Apakah kita enggak pernah membaca akidah Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang sering dibaca? Kalau dalam dunia Betawi kita, hampir di masjid-masjid lama mereka membaca akidah Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau yang disebut dengan akidah Syekh Ali. Masyaallah, kita baca kitab-kitab Al-Habib Utsman bin Yahya yang bernuansa tauhid yang sangat tinggi, yang kecil-kecil kitabnya, dihafal orang tua kita tempo dulu. Allahu Akbar. Pengamalan mereka tinggi. Alhamdulillah. Allah jauhkan mereka dari berbagai macam bala dan musibah. Setiap zaman ada bala dan musibah, tapi mereka enggak dapat. Orang-orang yang selalu berada di dalam taat kepada Allah, ikhlas karena Allah, Allah jauhkan. Allah jauhkan, dan kewajiban mereka memberikan arahan kepada umat. Seperti ini sekarang, kita berikan arahan. Gitu. Permasalahan yang akhir kita berbicara tentang rukun iman, wabil qadari khairi wa syarrihi min Allah. Percaya dan yakin dengan ketentuan baik dan buruk datang dari Allah, tapi kita tetap berusaha. Nah, berusaha yang paling istimewa kita lupa. Kita cuma sekadar mengandalkan obat, kita sekadar mengandalkan vaksinasi atau apa namanya, saya nggak ngerti. Tapi kita lupa zikir, doa, ngaji seperti ini. Kita lupa doa Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tidak dibuat oleh Imam Al-Haddad, Ratibul Haddad, kecuali untuk membasmi penyakit-penyakit yang ada ketika itu di kota Syibah, Hadramaut. Diungkap padahal ketika itu sudah ada Ratibul Attas, gurunya sendiri, guru Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Terus dikembangkan diantaranya oleh murid kesayangannya Al-Imam Ali, Syekh Ali bin Abdullah Baras. Imam Al-Haddad tetap. Bukan untuk gimana? Ini ada untuk kemaslahatan umat ketika itu. Wabah melanda di kota Syibam, salah satu tempat yang ada di Hadramaut sana, dan bahkan di antara penduduk yang sangat lama di Hadramaut, Tarim dan Syibam. Itu dia, Tarim dan Syibam. Nah, ketika itu Syibam, penyakitnya luar biasa, mewabah luar biasa, satu negeri tersebut. Imam Al-Haddad menyusun yang namanya Ratibul Haddad, dibaca. Mereka baca, hilang tuh. Ulama kita tempo dulu udah ngajarin ketika banyaknya bala dan musibah.
Dibaca di antaranya Ratibul Haddad. Terakhir kita dengar dari guru kita Muallim Syafi'i Adzami, siapa yang punya banyak hajat atau punya banyak bala dan musibah, baca Ratibul Haddad. Berjamaah atau sendiri, lebih baik berjamaah. Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Kalau dalam zikiran Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 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 Allah, akhirnya hu yang kita baca setelah ngaji. Itu sebenarnya udah ada tuh obatnya. Tinggal kita belum paham. Ibarat kita punya alat ini dan itu, tapi kita belum paham bagaimana caranya untuk mengamalkannya. Udah ada habis ngaji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 25 kali itu ada ajaran dari Imam Al-Haddad. Orang yang merutinitaskan di antara zikiran itu di antara thariqah yang ada, thariqah yang ada, itu terjauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Ini ada orang datang tahu-tahu mengatakan itu bid'ah, dia enggak tahu. Makna dia enggak tahu. Udah langsung mengatakan bid'ah, kasihan. Kasihan enggak? Dia enggak tahu hakikat kata-kata yang diambil dari lafdzul jalalah Allahu. Makanya ngaji yang dalam gitu, ngaji yang luas, ngaji yang cerdas gitu. Fa idza fa'ala dzalika fa huwa min alladziina qala Allah ta'ala fi haqqihim. Andaikan dia melakukan sesuatu yang tersebut, maka dia di antara orang-orang yang difirmankan oleh Allah dalam haknya. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Akhirat di sisi Tuhan engkau buat orang yang bertakwa, bukan buat orang-orang ahli maksiat. Akhirat kelak nih, mulainya akhirat kan kubur, itu buat orang-orang yang bertakwa. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, bukan lil 'asin, bukan lil mutakabbirin, bukan lil mura'in, bukan bukan, tapi lil muttaqin. Muttaqin itu kelihatannya mungkin mudah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi dalam maknanya menjalankan perintah Allah, semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, semua larangan Allah dijauhi. Jadi jangan kita pikir gampang. Enggak, takwa. Bahkan di antara rukun khutbatul Jum'ah itu adalah al-wasiyah bit taqwa. Usikum wa nafsiya bi taqwallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bi taqwallah atau usikum bi taqwallah. Wajib. Entah. Seminggu sekali kita dengar wasiat takwa. Bagaimana dalam hati kita, apakah sudah bisa menjalankan takwa kepada Allah? Imtithal wa awamirillah wa ijtinabu nawahi. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah berfirman lewat ayat yang lain, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu nanti kelak berada di surga-surga dan di mata air. Allah enak. Di surga, di sampingnya ada mata air, dia mandi, dia nyantai, di sisinya ada bidadari-bidadari yang ada, makan bareng, minum bareng, bercengkrama bareng. Allahu Akbar. Dan pimpinan bidadari adalah istri kita yang salihah, itu pimpinan bidadarinya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Harusnya kita sadar di surga udah ada di hadapan kita. Meninggal aja dah, dalam kubur itu udah ada taman surga. Itu udah ada taman surga, meninggal. Cuma permasalahannya dia meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu dia. Kalau husnul khatimah alhamdulillah, kalau su'ul khatimah itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Karena kan kita mau memperoleh husnul khatimah nih. Karena yang ada di mata kita, kiamat masih lama rupa-rupanya jemaah. Bangkit kubur masih lama. Bagaimana mau bangkit kubur? Masuk kubur aja belum, bagaimana mau bangkit dari kubur? Mahsyar rupanya masih lama. Yang paling dekat buat kita itu adalah kematian. Itu yang paling dekat, kematian. Gitu. Jadi kematian itu adalah
amrun muntadhar, urusan yang dinanti-nantikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah, dalam satu hari malaikat Jibril, maksud saya malaikat Azrail atau Israel, itu ngelihat ke kita 70 kali. Naik turun lagi, naik turun, naik lagi, naik turun. Itu ngelihat apakah kita udah saatnya meninggal atau belum. 70 kali. 70 kali naik ke atas langit, turun lagi, turun, naik lagi. Ngelihat apakah udah waktunya kita meninggal dunia. 70 kali setiap hari. Tadi kita zikiran dari jam berapa? Saya ngelihat ada orang tua kita, guru kita, Masya Allah, udah rutin luar biasa dari jam 3:30 atau mungkin bisa jadi jam 3. Ada beberapa jamaah juga yang banyak, alhamdulillah, rutin dari jam 3-an lewat. Itu dari jam 3, 4, 5, sekarang jam 6 kurang. Udah berapa kali malaikat Israel ngelihat. Sementara satu hari satu malam 24 jam. Berarti di setiap helaan beberapa jam, udah berapa kali malaikat ngelihat kita. Ngelihat lagi. Oh belum, naik lagi. Belum waktunya meninggal. Oh naik lagi ke atas. Oh belum waktunya meninggal, naik lagi ke atas. Kalau kita ngelihat seperti itu, nggak ada waktunya kita berbuat maksiat. Takut. Kalau kita taat dengan satu hadis yang ini saja, belum hadis yang lain. Itu dikatakan oleh mereka para ulama yang lain. Wa qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi magamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam kedudukan yang aman. Orang yang bertakwa yang merasa aman. Mau ekonomi hancur, mau politik hancur, mau dunia hancur, orang bertakwa aman. Orang bertakwa aman. Di mana di zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah ada baginda Rasulullah, ada beberapa gelintir sahabat, mereka nyaman dengan baginda Rasulullah. Walaupun mereka dipukul, walaupun sebagian keluarga mereka atau bahkan seluruh keluarga mereka dibunuh, merasakan sebuah kenyamanan dekat dengan baginda Rasulullah, nikmat, adem. Dakwah diantaranya kemudian di rumah Argam bin Abil Argam sampai sempurna 40 orang, yang 40 itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka Rasulullah, keluarga Rasulullah dan mereka para sahabat yang sedikit nyaman. Padahal di luar sana orang pada menyembah Lat, Uzza, Manat. Mereka menyembah sesembahan mereka. Tapi Rasulullah, keluarga dan sahabatnya nyaman. Setelah itu tetap orang yang ngikutin Rasulullah, ngikutin keluarga dan sahabatnya nyaman. Setelah itu lagi sampai zaman kita sekarang, orang yang mengikuti Rasulullah, keluarga dan sahabat nyaman. Innal muttaqina fi magamin amin. Hatta mereka mau diusir sana dan sini, dibully, difitnah, mereka nyaman. Tuh lihat, nyaman. Orang bertakwa nggak pernah ada rasa suntuk. Terkadang kalau misalnya ada orang merasakan kesuntukan, berarti dia nggak bertakwa. Suntuk semangatnya hidup, berarti dia nggak bertakwa. Karena orang yang dekat dengan Allah nggak ada rasa suntuk, dia nyaman, dia nikmat. Allah 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 Allah, terus dia merasakan sebuah kenikmatan. Ka'annahu ta'ala yaqulu innahum yanjawna yawmal qiyamati minan nar. Seakan Allah berfirman, sesungguhnya mereka sukses di hari kiamat dari api neraka. Betul. Di dunianya mereka orang-orang bertakwa nyaman, di akhirat nyaman. Sebagian mereka bahkan kepalanya mau dipenggal, nggak ada rasa takutnya. Ada kejadian, ada anak muda, 7 anak muda berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya satu proses akhir dalam dakwah, palanya semuanya dipenggal tas, kemudian jatuh ke tanah. Kemudian ketika jatuh di tanah itu seakan tawaf, berkeliling di lapangan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadunillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadunillahu samad. Dilihat oleh masyarakat banyak di satu lapangan. Anak muda yang kedua dipenggal lagi, jatuh kepalanya ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadunillahu samad. Pala
berjalan seakan tawaf dan membaca Al-Ikhlas sampai pada akhirnya di badannya kembali. 7 orang semuanya. Apakah bisa dibayangkan dengan logika kita? Tidak bisa. Itulah iman. Itu adalah cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang istiqamah takwa. Jadi mereka orang-orang beriman, orang bertakwa, enggak ada takut-takutnya. Coba kita lihat berita sampai anak-anak kecil itu yang ada di Palestina, perempuan-perempuan Palestina ketika diambil oleh polisi Israel enggak ada takut-takutnya, yang ada senyum. Padahal mereka, sebagian mereka mau ditembak mati, mau di penjara, mau di apa, semuanya senyum, betul enggak? Bahkan meninggalnya mereka senyum. Allah pilih mereka. Allah pilih mereka itu jamaah. Itu ada kanan, kiri, atas, bawah, semuanya musuh-musuhnya Allah, tapi mereka tetap tenang. Makanya mereka orang-orang bertakwa, diliputi apapun mereka hatinya dekat dengan Allah. Makanya nggak ada rasa kerusuk, nggak ada, tenang, nyaman. Hatta di rumahnya dikelilingi oleh mau ngurung dia apa semuanya, dia tenang. Kenapa? Dengan Allah. Kembalinya juga kepada Allah. Orang ada awal dan ada akhir, ada waktunya meninggal dunia, betul nggak? Mereka tenang. Mereka bangga ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lil mu'mini an yakuna bainal khaufi wa raja. Seyogianya buat orang beriman dalam hidupnya itu ada rasa takut dan harap. Takut kepada Allah, harap kepada Allah. Bukan takut kepada yang lain, bukan harap kepada yang lain. Takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Orang semakin banyak ngarepin manusia, dikatakan man kana raja'uhu lin-nasi aktsar fata'abuhu aktsar. Barang siapa yang ngarepnya kepada manusia banyak, capeknya juga banyak. Coba aja lihat, ngarepin orang kali-kali aja nih, kali-kali aja. Kalau ada dia nih saya dikasih duit, capek. Ketemu enggak dikasih duit, kecewa. Ketemu enggak dikasih duit, kecewa dia. 2, 3, 4, 5 kali. Hatta dijanjiin, oh saya dijanjiin nih sama fulan bin fulan, walaupun. Tapi kalau janji Allah enggak pernah lewat dari janjinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak langsung kepada Allah? Enggak pernah kita melakukan satu perjanjian besar kepada Allah. Gitu. Jadi orang ada rasa takut kalau dia berbuat maksiat. Ada rasa harap, ibadahnya itu dia harap di sisi Allah agar diterima oleh Allah. Itu namanya bainal khaufi wa raja. Jadi kaum muslimin harus mempunyai seakan 2 sayap. Yang satu sayap khauf, yang sayap berikutnya adalah raja. Fayarju rahmatullahi wa la yai'asu minha. Dia mengharap kasih sayang Allah dan dia tidak pernah berduka cita. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian merasa putus asa. Ada orang berbuat maksiat, dia taubat, dia jatuh lagi berbuat maksiat, bangkit lagi. Gum wa'amal, dikatakan oleh syariat, gum wa'amal, ayo cepat berdiri, lakukan. Gum wa'amal, lakukan, ayo ibadah lagi. Kan terkadang ada orang ngaji sih ngaji, tapi maksiatnya jalan terus. Nggak apa-apa, terus nggak apa-apa, tapi ngajinya kuatin lagi terus, taubat lagi. Jangan pernah mengatakan kalau begini jadinya sayang dong saya ngaji, maksiat jalan terus. Enggak ada kata sayang. Nanti pada akhirnya Allah bakal memberikan hidayah yang kuat kepada engkau kalau ibadahnya kuat. Terkadang nih ibadah kita enggak kuat, enggak ada masalah, udah terjatuh maksiat lagi, la ilaha illallah, maksiat lagi, padahal mah lagi enggak ngapa-ngapa jadi maksiat. Baru ke satu tempat padahal enggak ngapa-ngapa jadi jatuh lagi tuh maksiat. Mata udah dijaga-jaga, masih aja ngelihat perempuan, la ilaha illallah, perempuan, aduh. Padahal udah kita jaga, ya Allah nih, saya keluar rumah, saya jaga mata, ya Allah. Kenapa di tempat masih ngelihat juga? Mulut udah dijaga-jaga,
Ya Allah, ya Allah, saya jaga nih. Masih tetap ngomongin orang. Tobat, terus tobat kepada Allah. Jangan pernah engkau mengatakan bahwa Allah tidak menunggu taubat engkau. Jangan. Kalau misalnya engkau mengatakan bahwa Allah tidak menunggu taubat kita, pada akhirnya kita di antara orang-orang yang berfrustasi. Allah benci kepada orang-orang yang berfrustasi. Jadi Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tuh lihat. Kalau kita belajar nahwu di satu. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah cinta at-tawwabin, kepada orang yang sering taubat, bukan taibin. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang sering taubat. Udah ibadah dia jatuh, terus sering taubat. Atau dia udah kuat ibadah, kemudian dia taubat lagi. Jangan merasa bahwa diri engkau adalah saleh. Jangan merasa bahwa diri engkau adalah luar biasa. Tidak. Terus taubat lagi. Terus itu yang Allah cintai. Jadi di bawah garis keterpurukan maksiat kita ada Allah. Taubat kita cepat kepada Allah. Jangan kita pernah mengatakan jangan-jangan Allah nggak bakal menerima taubat kita kali ya. Karena kita udah busuk, karena kita udah ahli maksiat. Nah, kalau kita sadar diri, taubat lagi terus. Orang kalau lagi jalan aja bisa jatuh. Bisa jatuh nggak? Bisa. Orang kalau lagi ceramah asik-asik, terkadang kepleset di mulut. Padahal nggak ada niat untuk memplesetkan sesuatu, kepleset. Mulut pakai kepleset. Atau kita lagi asik-asik makan atau asik-asik minum, tentu kita punya bibir kegigit. Sering nggak kayak gitu jemaah? Padahal nggak ada niatan untuk gigit bibir. Ada gak di antara kita jemaah yang kalau lagi makan niat untuk gigit bibir? Ada gak? Enggak. Tapi kan kegigit namanya. Biarin. Sama. Maksiat begitu juga. Terus bangkit lagi. Allah cinta yang seperti itu. Hatta 100 kali engkau taubat, engkau maksiat, Allah cinta. Tetap jangan tinggalkan Allah. Dimanapun engkau berada, jangan tinggalkan Allah. Modal utama kita untuk berada dalam salik kepada Allah, mengikuti atau berada di jalan Allah, kita yakinkan bahwa Allah di mana saja kita berada, dialah Allah yang maha tahu. Dialah Allah yang maha menyertai kita. Dialah Allah. Terjatuh lagi, terus lagi kembali taubat kepada Allah. Taubat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya enggak pernah mengajarkan jamaah berbuat maksiat, tidak. Andaikan jatuh maksiat, cepat-cepat taubat. Gitu. Wa ya hasrata, sungguh orang yang merugi, liman kana ya'usillah wa lam yatub ilaihi ya hasrata liman ya'usillah wa lam yatub ilaihi fuj'atan. Merugi orang yang bermaksiat kepada Allah tapi dia enggak cepat taubat kepada Allah. Merugi. Ya hasrata liman ya'sillaha wa lam yarji ila Allah fujatan. Wa ya'budullaha wa yarji an af'alihi al-qabihati wa yatubu ila Allah. Dia menyembah Allah, dia habis berbuat maksiat, kembali lagi dia sembah Allah. Kembali ke perbuatan buruk, dia tinggalin yang buruk, cepat dia taubat kepada Allah. Tuh, kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Apakah ajaran ini kejam? Enggak. Ajaran rahmah, kasih sayang. Yang Imam Al-Ghazali seringkali berbicara kepada orang yang ahli maksiat sekalipun, tidak dikatakan engkau ahli maksiat, tidak. Tidak, ya Imam Al-Ghazali mengatakan dosa engkau enggak bakal hancur dan engkau enggak bakal diterima sama Allah. Enggak. Lembut ajaran Imam Al-Ghazali. Allah nerima taubat engkau. Ya Imam, dosa aku banyak, Allah terima. Engkau mau taubat kapan? Sekarang. Allah terima sekarang. Jangan tunggu entar malam. Jangan tunggu. Sering kan kalau misalnya kita baca kitab yang ungkapan itu, ucapan Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang disebut dengan ya bunayya. Itu mudah-mudahan di sini sudah dibaca. Kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Bacalah kitab-kitab mereka, para aulia Allah, para ulama-ulama saleh. Baca. Karena sedikit manfaatnya besar. Seringkali saya ungkapkan seperti itu. Apalagi ini rujukannya besar dari mereka para agtab, para autad. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Al-Imam Al-Mujaddid
Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan guru-guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz mengatakan seperti itu. Gitu. Sayang kalau misalnya kita banyak ngaji tapi kita belum banyak baca kitab mereka para aulia Allah. Terus yang kita baca kitab apa dong? Kita para aulia. Kan zaman-zaman dulu ulama-ulama kita, Betawi-Betawi kita yang diajarin kitab yang udah ketahuan walinya. Bahkan terkadang kalau yang tuh bukan wali, walaupun cuma sekedar doktor atau profesor, nggak mau dibaca. Itu cuma bacaan sendiri. Tuh lihat, gitu. Mana pengamalan kita, jamaah sekalian? Umur kita pendek. Sebentar kita baca ucapan mereka para aulia, Allah berikan kita taubat. Itu maksudnya. Kita ahli maksiat. Dengan keagungan kita mendengar atau membaca kitab mereka para aulia Allah, Allah turunkan rahmat. Sebegitu hebatnya. Imam Al-Ghazali sudah 1000 tahun. Beliau meninggal dunia di 505. Allahu Akbar. Sekarang berapa? 1442. Udah berapa ratus tahun? 1000 tahun. Tapi berapa banyak orang tersadarkan dengan ucapan beliau? Tersadarkan. Berapa banyak orang masuk Islam dengan kitab beliau? Dan kitab beliau spektakuler. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Syami Al-Attas, seorang alim besar, gak pernah meninggalkan ihya. Kita punya guru Malim Syafi'i Azami, bahkan beliau ngajar ihya aja 30 tahun. Ngajarin ihya, baca ihya 30 tahun. 30 tahun. Bisa dipikir gak? Tapi udah kejadian kayak gitu 30 tahun. Maksain terus, kenapa? Biar orang-orang dapat berkah. Beliau udah bergonta-ganti, yang beliau ajarkan kakeknya udah meninggal, generasi anaknya udah meninggal, generasi cucunya udah 30 tahun jamaah. Ihya Ulumuddin. Dan itu beliau omong sendiri. Kenapa? Berkah. Gitu. Jadi kalau ada ulama yang benci kepada kitab Ihya, berarti ulama dunia. Orang yang benci kepada karangan Imam Al-Ghazali, di antaranya Mukasyfatul Qulub, berarti dia ulama dunia. Jangan ambil ilmunya, capek, nggak ada manfaatnya. Cuma kelihatannya doang ulama, tapi dia bukan ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau benci sama ulama, kan sekarang banyak orang-orang belaga S1, S2, S3 menentang ucapan Al-Imam Al-Ghazali. Ketika kita lihat dengan bahasa Arab, bahasa Arabnya bahasa Arab murahan. Yang kita baca nih, ya Allah, ente ngomong bahasa Arab aja murahan. Mau menandingi bahasanya Al-Imam Al-Ghazali, baru satu lughah, namanya lughah. La ilaha illallah, bacaan ancur-ancuran kayak gini. Ibarat orang baca Quran kayak gergaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa. Oh, Yasin dia baca Yasa. Ya, mau nentang ulama yang kayak gini. Bahasa Arabnya lemah. Berarti kan nggak ada paduannya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kan dendam kalau begini jadinya. Sombong kalau begitu jadinya. Nggak layak. Na'udzubillah. Dan ini banyak kejadian. Dan ini sering. Coba kalau kita lihat di dunia keilmuan kita sekarang ini, banyak sekali yang menentang Imam Al-Ghazali. Sering-sering saya ngelihat, terpaksa saya ngelihat, padahal sih malas banget ngelihat. Bahasanya ancur-ancuran. Kayak nggak pernah belajar nahwu dan shorof. Buang kayak gitu, bakar, nggak ada manfaatnya, gitu, nggak ada sepadannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Sementara mereka para kutub, mereka para aulia, pegangannya Imam Al-Ghazali. Sanad-sanad kita yang saya belajar kepada guru-guru saya terus sampai ke Rasulullah, itu mereka selalu kalau selesai membaca kitab Imam Al-Ghazali, baca kitab yang Imam Al-Ghazali yang berikutnya lagi, baca kitab Imam Al-Ghazali berikutnya lagi, apalagi Imam Al-Haddad gitu, apalagi Imam Al-Haddad itu
ringkasan kitab Ihya. Itu ada di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Gitu. Ada itu ringkasan Ihya Ulumuddin. Gitu. Allahu Akbar. Jadi betapa pentingnya nih kita harus tersadarkan diri untuk merujuk kepada ulama Rabbani yang hadirnya kita mendapatkan satu nuansa keagungan besar. Hikayatun, ada satu cerita hikayah. Dulu kan di Jakarta ada Sahibul Hikayah di radio tuh. La ilaha illallah. Lupa siapa? Itu Zahid. Itu luar biasa hikayah. Mau luar biasa. Itu kalau kita dengar, masya Allah, santun, kocak, jenaka, berwibawa. Betul nggak? Itu Pak RW tahu, masya Allah. Hikayah. Bainama Daud alaihi salam jalisun fi sawma'atih. Tatkala Nabi Allah Daud, beliau diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kitab apa namanya? Zabur. Ketika Nabi Allah Daud jalisun, duduk fi sawma'atih. Sawma'ah itu tempat ibadahnya. Jadi mereka para nabi dan rasul ada tempat ibadah khusus. Kalau mereka punya rumah, ada tempat mereka sholat. Jamaah pernah masuk ke rumah orang tua tempo dulu gak? Kalau pernah, di situ ada satu ruangan khusus untuk ibadah, untuk sholat khusus. Pokoknya untuk sholat aja, jangan diganggu gugat itu tuh lihat. Sampai walaupun rumah-rumahnya tetap ada tempatnya untuk sholat, zikir apa semuanya, masya Allah. Ngikutin tuh. Tapi kira-kira sekarang saya mau tanya, rumah kita ada gak tempat khusus untuk sholat? Jamaah. Kamar diperbagus, kamar mandi diperluas, ruang tamu diperindah, tapi ruang di mana kita berada dengan Allah khusus ada gak? Itu penting jamaah. Kalau ulama-ulama kita namanya khalwat, ya khalwat, menyendiri. Kadang di atas genteng, banyak ulama. Tapi jamaah jangan ngikut-ngikut di atas genteng. Saya mau di atas genteng dah, tapi boleh juga. Tapi istiqomah, jangan hari ibadah di atas genteng, besok enggak. Waduh, istiqomah di atas genteng. Malam, kalau siang kebakar, capek, hitam nanti. Malam jam berapa? Jam 2. Bismillah zikir. Dan itu banyak dilakukan oleh mereka para ulama. Jadi namanya sawma'ah. Penting nih buat kita. Entah kita punya rumah, entah kita punya di tempat tidur kita. Ada bahkan ulama-ulama kita, orang-orang tua kita tempo dulu, di tempat tidurnya ada, di sisinya tetap ada tempat untuk mencurahkan hati mereka kepada Allah. Ruangan khusus gitu, wangi, sedap, enak di situ. Sampai kalau ada anak kecil, jangan masuk ke situ. Kenapa? Jangan sampai kotor. Sampai seperti itu terlihat. Itu sawma'ah namanya. Kita penting yang seperti itu. Kapan waktu? Kalau di masjid kan ada waktunya. Habis ngaji aja AC udah dimatiin, betul gak? Habis ngaji nih AC dimatiin. Kalau di rumah kan masih AC. Ntar kira-kira siang dikit lampu dimatiin, kipas angin dimatiin, betul gak? Emang udah kewajiban marbot. Tapi di rumah kita siapa yang mematiin? Kita yang punya kuasa. Enak udah. Enak di rumah kita. Zikir. Mau kapan? Kalau ulama bilang umur 40 tahun belum siap untuk menyendiri, maksudnya berkhalwat. Susah deh. Jadi persiapan umur yang 40 tahun siap menyendiri. Kalau saya udah lebih dari 40 tahun, harus udah lebih menyendiri banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang udah 40 tahun banyak nyendiri. Nyendirinya bukan di bawah pohon pisang. Bukan di bawah pohonan, enggak. Khusyuk. Atau di bawah pohonan juga enggak apa-apa. Zikir. Nanti orang-orang bilang petilasan. Petilasan itu kan bekas tirakatan mereka para ulama soalnya. Kuburan sih bukan, petilasan tempat zikirnya. Gitu, tempat zikirnya. Boleh enggak? Boleh. Jadi orang-orang soleh selalu di mana aja berada zikir.
Di bawah pohon jadi, di mana aja jadi. Tuh lihat ulama. Nah, ini soma'ah. Saya mau artikan seperti itu. Yatul Zabura. Ketika itu Nabi Allah Daud sedang duduk di tempat ibadahnya, sedang membaca kitab Az-Zabur. Kitab Zabur. Idra'adu datan hamra fitrab. Ketika lagi asik baca kitab Zabur, beliau melihat ada cacing merah di tanah. Kan bisa kadang kita lagi ngaji nih, lagi baca kitab, pintas sedikit aja, waduh ada cacing merah di tanah. Akhirnya dilihat oleh Nabi Allah Daud. Fagala fi nafsihi. Nabi Allah Daud berucap lewat dirinya, ma radallahu fi hadhihi dudah. Apa yang Allah maui dari cacing kecil ini? Manfaatnya. Nabi Allah Daud nih, lihat. Nabi, Rasul, nggak tanggung-tanggung dapat kitab. Kan pilihan Allah, pilihan di atas pilihan. Berkomentar dalam dirinya, ini ngapa ya Allah? Allah ngapa ciptain ini cacing? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya banget ya Allah. Dia nggak tahu segala sesuatu yang Allah cipta pasti ada manfaatnya. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Fa'adinallahu dudata hatta takallamat. Allah izinkan cacing, akhirnya cacing berbicara. Cacing ngomong. Kalau kita kan ngomong dalam detakan hati, cacing nggak ngomong. Siapa kita? Ya kan? Ini cacing ngomong. Fagalat, akhirnya tuh cacing berkata, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, ya Daud. Amma nahari fa'alhamani Rabbi an aqula fi kulli yawmin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi, di siang hariku aku diberikan ilham oleh Allah untuk selalu membaca setiap harinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Cacing setiap hari membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 1000 kali. Malu Nabi Allah Daud. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malu, ya Allah, ini cacing. Ibadahnya 1000 kali subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kita sendiri belum tentu. Betul gak jemaah? Ini cacing yang menurut kita hina, tapi tidak hina di sisi Allah. Wa amalayli, adapun di malam harinya aku, kata cacing, tuh kalau siang bacanya wiridannya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Kalau kita enggak 1000 kali berarti lebih rendah daripada Pero yang ngomong. Sama kameramen kita yang ngomong. Allahu akbar, cacing jamaah. Emang kita mau derajat lebih rendah daripada cacing, mau enggak? Zikiran kita mana? Ini cacing. C-A-C-I-N-G, cacing. Allah. Wa malaili, adapun malamnya aku, Nabi Allah nih. Cacing ngomong sama Nabi Allah Daud, fa'alhamani ya Rabbi an agula fi kulli lailatin Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Adapun malam hari aku diberikan ilham oleh Allah untuk selalu membaca setiap malam salawat Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 1000 kali. Nabi Muhammad belum ada jemaah. Jauh ini Nabi Allah Daud, zaman Nabi Allah Daud, tapi salawatnya kepada siapa? Kepada siapa jemaah? Nabi Muhammad. Tahu hakikat salawat. Kita umat Nabi Muhammad, berapa kali kita baca salawat? Cacing? Berarti kalau gitu berarti kita apa dong? Lebih rendah dari cacing. Cacing 1000 kali setiap malam. Setiap malam 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Enggak tanggung-tanggung 1000 kali. Di siang harinya lain lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Gimana dong kita? Fanta matagul hatta astafida minka. Sampai cacing ngomong, engkau ya Nabi Allah, apa yang engkau katakan? Aku mau ngambil manfaat dari engkau. Ditantang sama cacing. Padahal cacing, Nabi ditantang sama cacing. Gara-gara tuh, ya Allah ngapain ciptain yang kayak begini? Allah balas
cacing berkata ketika itu. Fanadima Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah Daud nyesal ala tigari dudah, menghina tu cacing. Nyesal senyesal-nyesalnya. Wa khafa min Allah Ta'ala wa taba ilaihi wa tawakkal alaihi. Akhirnya Nabi Allah Daud takut kepada Allah, taubat kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Ya Allah, semuanya indah ketika Engkau menciptakan ini. Saya enggak mau komentar lagi ya Allah. Tuh lihat. Tuh lihat. Bagaimana keadaan kita jemaah? Salawat kita apa yang sudah kita baca berapa kali? Mau ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, kalau cacing saja bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan zamannya jauh dari Nabi Allah Daud ke Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad jemaah. Jemaah, kita umat Nabi Muhammad. Imam kita Nabi Muhammad. Tadi sebelum subuh dibaca, ya Imam al-Mujahidin, imamnya orang yang berjuang di jalan Allah, itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan salawatut tarhim. Wa kana Ibrahim. Satu cerita lagi. Kira-kira satu cerita tersebut membuat hati kita dekatkah kepada Allah? Cacing nih, kita lihat cacing. Allah Akbar. Ya Rabb, ya Allah. Wa kana Ibrahim al-Khalil salawatullah alaihi. Dan adalah Nabi Allah Ibrahim yang semoga Allah mencurahkan kasih sayang selalu kepada beliau. Idza dzakara khati'atah, ketika beliau ingat kesalahan beliau. Padahal mana ada kesalahan Nabi Allah Ibrahim? Tidak ada. Cuma beliau menganggap itu salah. Yughsha alaih, beliau langsung pingsan. Bagaimana kita? Kita ingat kesalahan, pingsan enggak? Harusnya kita mati kalau begitu jadinya. Lebih daripada pingsan, dosa kita banyak, maksiat kita banyak, minimal tuh nangis melulu kita. Kita Allah udah ahli maksiat, pagi siang sore malam pakai sombong lagi. Seakan-akan kita adalah wali, seakan-akan kita adalah ulama, seakan kita adalah orang saleh. Nauzubillahi min dzalik. Wa yasma'u tiraba qalbihi mailan fi mailin. Sampai beliau mendengar detak jantungnya beliau sepanjang berkilo-kilo. Berkilo-kilo beliau udah mendengar detak jantungnya beliau. Nabi Allah Ibrahim. Saking apa? Saking takut, saking nyesel selama berkilo-kilo. Artinya perjalanan dari sini sampai berkilo-kilo itu detak jantungnya bersuara keras dan didengar oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai sebagian mereka para ulama saking ingat kesalahan-kesalahan mereka itu jantungnya seperti Nabi Allah Ibrahim telah tadi diungkapkan persis. Fa arsalallahu Jibrila, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Allah Ibrahim. Fa'ata, kemudian malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Faqala lahul Jabbar, berkata kepada dia sang Allah. Al-Jabbar adalah Allah yang maha kuat, yang maha diktator. Faqala lahul Jabbar yugri'u salam, Allah menitipkan salam kepada engkau ya Ibrahim. Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Wa yaqul lak, Allah berpesan buat engkau. Hal ra'aita khalilan yakhafu khalilah? Pernahkah engkau melihat kekasih melupakan kekasihnya? Ya Ibrahim, ini salam dari Allah. Engkau pernah gak ngelihat kekasih melupakan kekasihnya? Artinya, apakah Allah melupakan Nabi Ibrahim? Kan kekasihnya Nabi Allah Ibrahim Allah. Teman, makanya disebut dengan Al-Khalil. Al-Khalil itu artinya teman dekat. Teman dekatnya Nabi Allah Ibrahim kan Allah. Itu lagab namanya. Apakah Allah bakal melupakan engkau? Ini maksudnya dikasih berita gembira dari Allah. Diberikan berita gembira dari Allah kepada malaikat Ibrahim. Faqala, Nabi Allah Ibrahim menjawab, ya Jibril, idza adkartu khati'ati, ya Jibril, ketika aku ingat-ingat, adkartu, ingat-ingat. Kalau dakartu, mengingat. Beda.
Kalau mengingat mungkin bisa sekali, tapi kalau adzkar tuh aku mengingat banyak. Memotong sekali. Kalau memotong-motong berarti banyak. Ya Jibril, idza adzkartu khati'ati. Jibril, ketika aku mengingat-ingat akan kesalahanku, wa fakkartu fi 'uqubatihi, dan aku merenung musibah yang ada setelah maksiatku, nasitu khillati, aku lupa kekasih aku. Aku lupa kekasihku, aku takut azab dari kekasihku. Aku takut azab dari Allah. Aku lupa rahmahnya Allah. Yang aku tahu adalah azabnya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim. Tuh lihat, itu Nabi. Padahal udah dikasih berita gembira, jangan sampai begitu-gitu banget, ya Ibrahim. Tapi tetap Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ketika aku ingat akan kesalahan-kesalahan aku, yang aku ingat adalah dosa dan azab yang bakal Allah beri. Aku nggak ingat-ingat rahmatnya Allah, yang aku ingat adalah azabnya Allah. Ini Nabi dan Rasul yang pasti masuk surga. Ini Nabi dan Rasul yang pasti memberikan syafaat. Harusnya kita bagaimana jamaah? Banyak taubat, banyak nangis. Banyak taubat, banyak nangis. Kalem, dalam artian kalem, ikutin pendapat mereka para ulama. Fahadhi ahwalul anbiya'i was salihin was zahidina fata'ammal. Kata Imam Al-Ghazali, ini keadaan mereka para nabi, orang-orang saleh, orang-orang zuhud. Renungilah, renungi. Kalau engkau bisa merenung dan engkau bisa mengamalkan, insya Allah kalian bisa masuk dalam perjalanan dan kelompok mereka, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada. Itu baru 13 kali udah dibilang lama. Oh 100? Oh belum 1000. Orang bilang lama. Belum, bagaimana 1000 kali? Yang baca cacing, bukan kita lagi, bukan manusia. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa itu cacing, berarti volume zikir kita tingkatkan. Bisa dipahami jamaah, kita ngaji ini bukan kita cuma sekedar ngebahas mahyadudah, apa itu cacing, enggak. Pembahasan kita, oh kalau cacing seperti itu beribadah kepada Allah, apalagi kita. Kan yang bakal masuk surga dan neraka siapa? Manusia, karena mukallaf. Saya mau tanya, cacing balik gak? Cacing keluar mani gak? Cacing pernah haid gak? Itu yang balik, yang keluar mani, yang mandi basah, yang perempuan ngeluarin haid, nifas, itu yang bakal dibalas oleh Allah. Yang baik dapat kebaikan, yang buruk dapat keburukan. Itu namanya balik, mukallaf. Mukallaf itu muslim agil, balik itu namanya mukallaf. Gitu. Jadi sadar diri, insya Allah jamaah. Ya, sadar diri. Gitu. Kalau baru 313 maka kecil. Sedikiran selesai. Gitu. Ini 1000 cacing. Ya Allah, ya Rabb. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Wallahu a'lam.